William, kita memang perlu membicarakannya dengan serius. Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Aku pergi dulu ya. Kalian mengobrol lah. Pak Ivan serius banget. Ada apa sampai bersikeras ingin bicara pribadi denganku? Bangunlah kantor pusat kalian di kota Gemarang. Aduh Pak Ivan, kau benar-benar membuatku tersanjung. Bagaimana aku berani melakukan itu setelah kau hampir menghancurkan perusahaanku? Masalah itu memang salahku. Aku berutang maaf padamu. Aku jamin selanjutnya nggak akan terjadi lagi. Aku nggak menuntutmu meminta maaf padaku. Hanya saja perusahaanku sedang naik daun, orang-orang akan menyebutku kemanapun aku pergi. Jadi kenapa aku harus di kota Gemarang? Kita bicarakan terus terang saja. Aku tahu kau menginginkan perluasan. Aku tahu apa yang paling kau butuhkan sekarang. Kalau kau mau, tanah luas ini bisa menjadi milik kalian. Tapi dengan satu syarat, bangun kantor pusat klinik kecantikan Kahlis di kota Gemarang. Astaga, sebidang tanah seluas itu, permintaan maaf Pak Ivan sangat tulus dan tawarannya sangat menarik. Nggak pantas kalau aku meminta lebih darinya. Kalau begitu aku harus berterima kasih Pak Ivan. Kita akan menjadi teman. Aku nggak sabar menantikannya. Hah, akhirnya masalah selesai dengan mulus. Bagaimanapun harganya sepadan. Sesudah klinik kecantikan Kahlis kembali ke jalurnya, pil Pincay menjadi sepopuler sebelumnya. Kloter pertama terjual habis dengan cepat, tapi masih banyak pesanan pembelian yang belum datang. Demi memenuhi kebutuhan, William hanya mengurung dirinya di kamar dan menghabiskan sepanjang hari untuk membuat pil Pincay. Proses pembuatannya sangat membosankan. Namun, berkat keti William berhasil sampai akhir, 20.000 pil Pincay selesai dibuat. 20.000 pil Pincay! Hah, aku bahkan gak berpikir mampu membuat sebanyak ini. Aku hampir mempertaruhkan nyawa demi ini. Kelak akan lebih banyak pesanan, aku gak boleh mati kelelahan. Tapi aku gak bisa memberitahu karyawanku tentang formulanya dan meminta mereka membuat pil ini. Mungkin saja mata-mata sudah ada di perusahaanku. Aku gak boleh mengambil resiko itu. Siapa? Celia, kenapa dia tiba-tiba datang? Selain itu, sepertinya dia baru saja menangis. Apa kau punya anggur? Di mana anggurnya? Aku punya beberapa di dapur. Apa-apaan kau ini tiba-tiba datang kemari hanya demi minum anggur? Memang demi minum anggur? Ada apa dengan wanita ini? Kalau demi minum anggur ngapain jauh-jauh ke rumahku? Apa jangan-jangan dia ingin minum denganku? Kau jangan sembarangan! Itu untuk membuat pil medis kadarnya sangat tinggi, kau nggak akan tahan. Astaga, keledai saja nggak akan tahan minum sebotol besar seperti itu. Tapi dia malah menenggak semuanya. Dia memang wanita kejam di angkatan militer. Kau mau apa? Menikahlah denganku. Hah? Apa wanita ini dapat dorongan dari sesuatu? Padahal biasanya dia cukup tangguh. Apa yang sudah terjadi? Jawab saja pertanyaanku. Mau menikah denganku atau enggak? Bukan begitu, sebenarnya apa yang terjadi? Kondisimu yang begini tapi masih meminta orang lain untuk menikahimu. Kakekku mengatakan yang sebenarnya, tunanganku melamarku hanya supaya keluarga Niall dapat membantunya. Aku satu-satunya orang bodoh yang menganggap pertunangan itu serius. Nyatanya aku hanyalah alat. Bukan masalah besar. Apapun tujuannya, setidaknya dia memperlakukanmu dengan baik, kan? Itu dulu, sekarang tidak lagi. Nggak sampai sejauh itu, kan? Maksudku, dengan syaratmu, pasti dia sudah melakukan banyak hal untuk mendapatkanmu, kan? Jadi bagaimana dia mendapatkanmu saat itu? Bertarung. Aku berpikir orang yang bisa mengalahkanku layak menjadi priaku. Kemudian aku dikalahkannya. Kau ini terlalu mudah untuk dikejar. Jujur saja aku ini nggak suka dijadikan pria cadangan. Kau dicampakkan lalu kau mencariku. Aku nggak bisa menerima masalah beginian. Kau harus paham aku juga punya martabat. Dia tertidur? Apa-apaan dia datang dengan tiba-tiba lalu langsung minum dan langsung tepar. Aku nggak bisa membiarkan seorang wanita mabuk di rumahku. Katie akan marah besar jika melihatnya. Apa yang harus kulakukan? Aku belum sempat bersantai dan sekarang masih harus menjaga orang lain. Sudahlah, aku antar dia pulang dulu. Singkat cerita, sampailah William di kediaman Niall. Apa yang sedang terjadi? Aku nggak tahu, tadi dia tiba-tiba datang ke rumah untuk minum, lalu mengajakku menikah, sampai sekarang aku masih bingung. Terus, pendapatmu? Aku masih lajang, aku sih nggak masalah. Masalahnya, memangnya kau setuju? Aku setuju. Pak Ronald, apa kau yakin? Memangnya aku kelihatan bercanda. Pikirkan baik-baik, gak perlu buru-buru. Mungkinkah Pak Ronald menginginkan sesuatu dariku? Itu sebabnya dia rela mengorbankan cucunya. Tidak, dia bahkan gak membuat permintaan apapun. Terus masalahnya apa?
Aku nggak paham, tapi nggak ada makna gratis di dunia ini. Aku ragu Pak Ronald melakukannya tanpa embel-embel apapun. Sudahlah nggak usah dipikirkan, lagi pula aku nggak punya petunjuk. Aku mengemudikan mobil Celia ke rumahnya, tapi aku nggak memikirkan bagaimana caranya aku pulang. Terus sekarang aku harus balik naik apa? Cerobohnya aku. Ini bukan yang pertama kalinya. Aku sebaiknya menghubungi Levi untuk menjemputku. Aku beruntung mendapatkan taksi di sini, bisa menghemat waktuku. Pak, kau agak ngebut. Pintu juga masih belum tertutup rapat. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku belum memberitahu kemana tujuanku. Kayaknya kurang etis kalau langsung pergi begitu saja. Hentikan mobilnya sekarang. Masalah sudah datang. Gimana nih? Apa harus pakai obat? Masalahnya masih dalam kondisi menyetir, apa aku harus bertaruh? Pak William, aku sarankan kau tetap diam. Sekarang kecepatannya 90 mph. Setiap gerakan yang kau lakukan akan menjadi bumerang bagimu. Suaramu kedengaran seperti orang asing. Sepertinya aku nggak mengenalmu. Apa yang kau inginkan? Seseorang ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Kalian ini siapa? Apa tujuan kalian? Kau akan tahu begitu tiba. Aku tahu ponselmu ada di sakumu. Kalau kau nggak menarik tanganmu, aku nggak keberatan melubangi tanganmu. Apanya yang ponsel sih? Aku hanya membenahi penisku. Kau tahu pria akan menderita kalau penis mereka nggak berada di posisi yang benar. Kok dia bisa tahu aku keluar dari kediaman keluarga Nial? Apa keluarga Nial yang mengaturnya? Mustahil. Keluarga Nial nggak punya alasan untuk melakukannya. Apa mungkin ada yang mengikutiku sepanjang waktu? Turun. Halo Pak William, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Keanu Dores, senang berjumpa denganmu. Orang Gapanis! Maaf mengundangmu berjumpa dengan cara begini. Oh iya, kami orang Gapanis. Jangan gunakan nada itu pada kami. Aku nggak percaya Liongkok membiarkan begitu banyak orang Gapanis bersenjata melintasi perbatasan. Kalian bukan orang asing, kan? Aku nggak percaya ada banyak pengkhianat di era damai ini. Apa kalian lupa berapa banyak orang yang meninggal beberapa dekade lalu untuk membawa perdamaian ke negara kita? Hehe, Pak William, jangan terlalu menggebu-gebu. Kita langsung ke topik utama, oke? Dasar orang-orang Liongkok, beberapa dekade lalu tampak seperti budak negara, sekarang ternyata masih sama. Diberi uang sedikit saja sudah bisa membeli mereka. Nggak usah mengalihkan topik, aku tahu apa yang kau inginkan, Pil Pincay, bukan? Jangan repot-repot, aku nggak pernah mau bekerja sama dengan orang Gapanis. Dulu enggak dan selanjutnya juga enggak. Pak William, kalau kau nggak mau menurut, terpaksa aku menggunakan kekerasan padamu. Kau orang yang cerdas, kau pasti tahu formula pil pincay bisa mengubah hidupmu. Keanu, ini bukan negaramu. Jangan bersikap seenaknya. Memang benar ini negara kalian. Mereka orang-orang kalian kan? Terus? Mereka masih melayani Gapanis yang hebat. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di tanah kalian. Terus kenapa memangnya? Keanu, aku mengingatkanmu, kau harus mati. Setelah hari ini, kapan saja aku akan menyambut kedatanganmu. Kalau sampai waktunya tiba dan kau masih hidup, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dia sudah bilang begitu. Kalian masih acuh tak acuh? Jangan sebut diri kalian orang Liongkok lagi. Negara ini nggak pantas untuk kalian. Bagus. Sangat bagus. Berhubung sudah begini, jangan salahkan tindakanku yang kejam. Pak William, kukira negara kalian dikenal ramah dan sopan. Aku nggak merasa melewati batas apapun. Kenapa kita nggak duduk dan membicarakannya baik-baik? Ramah dan sopan. Nggak perlu bersikap seperti itu di hadapan bajingan sepertimu. Aku bersikap sopan padamu. Kuharap kau menunjukkan kesopanan yang pantas aku terima. Jangan membuatku marah, atau aku nggak tahu hal buruk apa yang akan kulakukan padamu. Kui! Kau cari mati. Dasar rendahan tenaga selemah ini. Kau mau menggelitikku? Aku nggak bawa banyak obat, tempatnya terbuka lebar dengan sedikit angin, dan pria bersenjata nggak terlalu dekat denganku. Aku nggak bisa menangani semuanya sekaligus. Aku akan mati jika salah satu dari mereka bergerak. Jadi aku harus membuat mereka mendekatiku. Kenapa kau sudah lelah? Kayaknya lebih baik suruh mereka menyerangku secara bersamaan. Kau sendiri cuman hanya menggelitikiku. Luka kecil ini sudah masuk perhitunganku. Mereka pasti nggak akan membunuhku. Aku nggak mau membuang waktu. Berikan saja formulanya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Kau pikir aku takut? Ku beritahu ya. Kalau aku mati, kalian gak akan mendapatkan pil pincay seumur hidup kalian.
Mereka berusaha keras datang ke Liongkok dengan membawa senjata. Mereka pasti nggak mau kembali tanpa apa-apa. Selagi aku punya formulanya, aku bisa hidup. Pak William, kau terlalu sederhana dalam menilai dirimu sendiri. Tentu yang terbaik adalah kami bisa mendapatkan formulanya. Kalaupun nggak bisa, kami akan membunuhmu dan membuat pil pincai menghilang dari Liongkok. Itu juga hal yang bagus. Habisi si keras kepala ini. Kalian yakin ingin menembakku hanya dengan sejumlah uang? Apa kalian nggak tahu berapa pentingnya pil pincai? Kalau mereka memilikinya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Liongkok. Berapa banyak mereka membayar kalian? Aku akan menggandakan komisi kalian. Kalian pasti tahu apa pekerjaanku. Aku bisa mengeluarkan berapapun jumlahnya. Aku nggak akan membiarkan mereka memiliki pil pincai. Tembak! Aku nggak pernah menyangka akan dihancurkan oleh orang Gapanis ini. Habis sudah, tamatlah riwayatku. Kok rasanya nggak sakit? Aku bukan pengkhianat. Kau membunuh mereka demi menyelamatkanku. Aku bukan pengkhianat. Teman, berhentilah berbicara. Kau terluka parah. Aku akan merawat lukamu sekarang juga. Dia mengalami pendarahan internal. Semua organnya robek oleh peluru. Dewa pun gak bakalan bisa menyelamatkannya. Pak William, maafkan aku. Aku tahu aku nggak akan selamat dari ini. Diamlah, makan ini. Tolong beritahu keluargaku. Aku pergi ke luar negeri. Katakan pada istriku, aku minta maaf. Tenang, aku akan menjaga keluargamu seperti menjaga keluargaku sendiri. Aku nggak akan membiarkan mereka mengalami hal buruk. Terima kasih. Teman, kau menyelamatkan hidupku, tapi aku bahkan nggak tahu namamu. Hah, sialan! Brengsek! Dasar para sampah Liongkok! Beraninya kau menembak kami, sialan! Lain kali aku akan menggunakan orang-orangku sendiri. Hah, aku pasti akan membunuhnya. Tolong jangan bunuh aku. Mati sana! Mati! Dan akhirnya orang Gapanis itu pun mati dengan mengenaskan. Erik Tulung, ternyata namamu Erik Tulung ya. Tenang saja teman. Aku akan menemukan keluargamu dan mengurus mereka. Selanjutnya serahkan ini pada para profesional. Halo William, ngapain menghubungiku di tengah malam? Sesuatu terjadi, tapi aku sudah lepas dari bahaya. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Datanglah kemari. Apa aku nggak bohong kan? Kau ada di mana sekarang? Aku akan segera ke sana. Aku sendiri nggak tahu di mana aku berada. Inu seperti taman terbengkalai. Kalau ciri khususnya... Halo William, kok diam saja? Apaan sih? Bukankah dia bilang dia sudah baik-baik saja? Apa jangan-jangan kembali terjadi sesuatu? Tomo, tolong lacak ponselnya. Iya, tapi aku butuh waktu. Sin pun berpindah ke sebuah pabrik yang sudah terbengkalai. Di mana ini? Duh, sakit banget. Pertama aku dipukuli. Lalu dipukul seseorang pakai pedang sampai pingsan. Kemungkinan syaraf tulang belakangku rusak. Beberapa bagian tubuhku rasanya sakit. Kalau diperhatikan mereka nggak mengikatku, mereka bodoh atau terlalu percaya diri sampai berpikir aku ini bukan ancaman. Halo, apa ada orang di sini? Bisa beritahu aku apa yang terjadi? Penculik biasanya akan memberitahu si Sandra apa yang mereka inginkan, kan? Gak ada orang, ya sudah aku pergi, aku sudah menyapa. Gak bermaksud pergi begitu saja. Kau gak mungkin membunuhku untuk membungkamku. Berikan formula pil pincai. Hehe, bisakah kau letakkan pedangmu? Ayo kita ngobrol baik-baik. Berdasarkan suara dan sentuhan lembut di punggungku, dia wanita, dia sangat kuat. Aku bahkan gak mendengar langkahnya. Aku penasaran, di antara dia dan Celia siapa yang akan menang. Berikan pil pincai padaku. Dari aksenmu, kau orang Gapanis ya? Apa kau bekerja dengan Keanu Dores? Jangan pikir aku terlihat seperti seorang pengecut. Aku nggak akan memberikan formulanya meskipun kau membunuhku. Oke, aku akan membunuhmu. Kenapa kau lugas sekali? Bisa nggak kita ngobrol baik-baik? Kau paham negosiasi nggak sih? Kalau kau membunuhku mana? Mungkin kalian bisa mendapatkan formulanya. Kau sendiri yang bilang, percuma membunuhmu, Jetty. Lebih baik aku membunuhmu. Berhenti! Oke, aku berikan padamu. Cepat singkirkan pedangmu. Aku akan memberikan formulanya. Hah, wanita ini sudah sinting ya? Gak ada orang yang mengancam seperti itu. Kalau menghadapi orang yang keras kepala, dia pasti sudah membunuhnya. Tunggu, aku perlu mengeceknya aku membawanya atau enggak. Maaf, aku nggak bawa, aku harus pulang dan mengambilnya. Berikan formulanya. Kita bicarakan baik-baik. Jangan gunakan pedangmu seperti sedang pegang mainan. Kurasa kita bisa mengobrol. Siapa namamu? Berapa banyak kau dibayar? Aku bisa membayar 10 kali lipat lebih banyak. Jangan mempermainkanku. Berikan formulanya. Wanita sialan! Tunggu saja.
Tunggu saja sampai obatnya bekerja. Tatapan membunuh. Wanita sialan, coba saja kau tendang aku lagi. Apa kau pikir aku nggak bisa membunuhmu? Kau cari mati. Tubuhku, apa yang terjadi? Aku nggak bisa bergerak. Kau pikir aku bisa dipukul tanpa melawan? Makin banyak kau bergerak, makin cepat efek obatnya. Aku sudah menggeledah tubuhmu dan membuang semua barang-barangmu. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau nggak nyangka kan? Aku menyembunyikannya di celana pendekku. Terakhir kali waktu di rumah, Celia menghajarku. Bagaimana mungkin aku nggak belajar sesuatu dari kesalahanku? Wanita sialan! Sudah kubilang, aku akan membuatmu menderita. Gawat, aku hampir lupa. Sekarang tubuhku terluka. Kalau sembarangan bergerak, aku bisa mati kehabisan darah sebelum membunuhnya. Sialan, setelah ini aku akan membereskanmu. Sial, kemana wanita sialan itu membawaku? Ini bukan taman terbengkalai. Lokasi berubah, aku nggak tahu Sarah bisa menemukanku atau tidak. Lebih baik aku keluar dari tempat ini secepat mungkin. Kalau sialan itu punya komplotan, aku pasti akan mati. Karena sudah terlalu lemah, William pun tersandung dan berpikir, inilah akhir hidupnya. Namun, kenyataan berkata lain. Sarah datang di saat-saat yang tepat. Dia segera menangani William dengan pertolongan pertama, sedangkan wanita ninja berusaha untuk menggapai pedang miliknya untuk membuat beberapa luka di tubuhnya, hingga efeknya cepat menghilang. Sin pun berpindah ke rumah sakit. Terlihatlah William yang baru saja tersadar, sambil berkata bahwa dirinya belum mati. Belum, Bu Sarah memberimu pertolongan pertama, tapi kau kehilangan banyak darah dan hampir mati. Bukankah kau seharusnya bahagia karena aku masih hidup? Kenapa kau malah terlihat kesal? Mengapa kau nggak membawa Levi? Kau sudah menyediakan pengawal, tapi kenapa kau sendiri nggak memakainya? Memangnya kau nggak sadar begitu banyak orang yang mengincar pil pincay? Kenapa kau nggak menghargai hidupmu? Itu kecelakaan, hanya kelupaan sementara. Cecilia mabuk, aku nggak bisa menjelaskan kalau Levi melihatnya. Kami menemukan sejumlah besar mayat di tempat sinyal ponselmu. 2 di antaranya orang Gapanis. Ceritakan, apa yang sudah terjadi? Orang Gapanis sialan itu, berani-beraninya mereka menjebakku. Pemimpin mereka bernama Keanu Dores. Jadi begini ceritanya. Demi pil pincay ya? Ternyata semakin kaya, semakin beresiko. Katie, buat pengumuman di situs web. Kita nggak akan menjual pil pincay ke orang Gapanis manapun. Mereka menginginkan formulaku. Jangan harap mengonsumsinya pun nggak akan kubiarkan. Oke. Suruh Levi kemari, aku mau keluar. Kau mau kemana? Mengurus masalah pribadi. Perketat upaya kita melawan geng kriminal. Setiap gangster baik lokal maupun asing. Semuanya harus ditumpas. Bukankah itu agak berlebihan? Berlebihan apanya? Kalau terjadi sesuatu pada William, kota Gemarang, bahkan Leongkok akan menderita kerugian besar. Atasanku sudah menekan agar melakukan apapun untuk melindungi William. Selain itu, inilah yang seharusnya kita lakukan sejak awal. Siap, aku akan mengaturnya. William tidak akan menyangka, demi melindunginya pihak kepolisian sudah melakukan misi besar untuk menindak kejahatan geng di kota Gemarang. Para gangster itu akan sangat membenci William kalau mereka tahu bahwa William adalah penyebabnya. Di seberang lautan, sesudah klinik kecantikan Kahlis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual pil pincay ke Gapanis. Sejumlah besar orang cacat yang menginginkan pil pincay turun ke jalan untuk melakukan protes. Mereka bahkan menyerang petugas. Saat ini, Gapanis benar-benar sangat kacau. Sin pun berpindah ke William. Terlihatlah dia dan Levi mendatangi tempat di mana William disekap oleh wanita ninja. William heran, karena wanita itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Awalnya aku ingin menghabisi wanita sialan itu, jadi aku nggak mengatakannya pada Sarah. Begitu kembali ke sini, orangnya sudah tidak ada. Kenapa ada genangan darah di sini? Dasar wanita licik. Dosis yang kuberikan cukup untuk membuatnya lumpuh selama 36 jam. Aku nggak nyangka dia melukai dirinya sendiri supaya sadar dan melarikan diri. Levi, apa kau sudah temukan orangnya? Sudah, aku sudah menemukannya. Apa mau ke sana sekarang? Kita ke sana? Biarkan saja wanita itu lari. Ada Levi yang melindungiku. Dia bukanlah ancaman. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah di suatu desa, di mana itu adalah rumah dari orang yang menyelamatkan William pada malam tadi. Kau mencari siapa? Apakah ini rumah Erik Tulung? Iya, aku istrinya. Nyonya Erik, aku William Yorda, aku teman Erik. Kau William Yorda?
Apa kau bapak kecantikan William Yordan? Nyonya Erik pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan urusan. Dia menyesal tidak memberitahumu sebelumnya. Begitu dia pulang, aku akan memastikan dia meminta maaf padamu. Dia memintaku untuk memberimu kartu bank dan pil pincai ini hadiah untukmu. Ada nomorku di belakang, kau bisa hubungi aku jika butuh sesuatu. Aku tahu, kau nggak perlu berbohong padaku. Waktu itu tanah kami diambil oleh perusahaan nakal. Demi menghidupi keluarga, Erik mencari beberapa pekerjaan berbahaya. Mau sesibuk apapun dia dalam bekerja, mau itu hujan atau hujan es, dia akan menelponku setiap hari. Kemarin dia bilang ada pekerjaan besar. Kalau berhasil melakukannya, dia akan menebus tanah kami dan kembali padaku. Sampai saat ini dia belum menghubungiku. Katakan padaku, apa sesuatu terjadi padanya? Ya, aku berjanji padanya untuk menjagamu. Mendengar perkataan itu, istri Erik Tulung pun terus menangis karena telah kehilangan Erik. Risa, kenapa kau menangis? Apa anak nakal itu membuatmu kesal lagi? Hah, kami harus meminta maaf padamu. Ini salah kami. Kami nggak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Enggak, Ibu. Aku menangis karena senang. Ibu lihat kartu ini. Erik meminta temannya untuk memberikannya pada kita. Ada banyak uang di dalamnya. Erik sukses sekarang. Dia akan meninggalkan rumah untuk sementara, untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hahaha, ini berita bagus. Jangan menangis. Iya, Erik, aku sudah melakukan bagianku, istirahatlah dengan tenang. Pak William, siapa dia? Aku berutang budi padanya. Baiklah, saatnya kita pulang. Siap. Pak William, hati-hati. Wanita sialan, kau masih berani mencariku? Pasti kau nggak akan menduga ada pengawal ahli di sampingku. Ali? Ya. Dihalang. Wow, dia kuat. Bahkan Levi bukan tandingannya. Sial, pukul dia saja. Aku hanya penonton, bukan petarung. Sial, kau memaksaku. Kalau kau nggak mau ditembak, lepaskan dia. Biarkan dia pergi, atau kau mati. Levi, jangan gegabah. Hidupku nggak ternilai harganya. Biarkan saja dia. Singkirkan dulu senjatamu. Aku yakin gadis cantik ini bisa diajak bicara. Oke. Lihat, dia sudah meletakkan senjatanya. Dia juga nggak akan mengalahkanmu dalam pertarungan tangan kosong. Jadi dia bukan ancaman bagimu. Suruh dia untuk pergi. Hah? Nggak masalah, kau pergilah. Aku bisa menangani ini. Siap.